Halo Bapak Ibu, selamat datang. Semoga Bapak Ibu dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu, apakah Bapak Ibu sering merasa cepat lelah saat pagi hari, pegal linu setelah beraktivitas, atau bahkan sulit tidur di malam hari? Jangan khawatir, Bapak Ibu tidak sendiri. Banyak orang seusia kita mengalami hal yang sama. Tapi, kabar baiknya, ada cara alami yang bisa membantu tubuh kita merasa lebih segar dan sehat. Hanya dengan konsisten melakukan kebiasaan sederhana selama 7 hari saja, Bapak Ibu bisa merasakan perubahan yang cukup signifikan. Di video ini, saya akan membagikan langkah-langkah praktis yang bisa langsung diterapkan di rumah. Jadi pastikan Bapak Ibu tetap menonton sampai akhir, karena rahasia lengkapnya akan saya jelaskan di setiap harinya, agar tubuh tetap sehat, bugar, dan nyaman. Siap untuk memulai perubahan kecil yang berdampak besar? Yuk, kita mulai hari pertama bersama-sama. Selamat datang di hari pertama dari perjalanan 7 hari kita menuju tubuh yang lebih sehat. Bapak Ibu, hari ini kita akan fokus pada sarapan sehat dan bergizi, yang merupakan langkah paling sederhana tapi sangat penting untuk memulai hari dengan energi maksimal. Sarapan sering dianggap sepele, padahal bagi lansia, sarapan yang tepat bisa membuat perbedaan besar. Bayangkan, tubuh kita sudah berpuasa semalaman saat tidur. Energi dan gula darah menurun, otot dan otak memerlukan bahan bakar agar bisa berfungsi optimal. Tanpa sarapan yang tepat, kita bisa merasa lelah, sulit berkonsentrasi, bahkan mudah pegal linu setelah bergerak. Nah, apa yang termasuk sarapan sehat? Contohnya adalah oatmeal hangat dengan buah segar. Oatmeal kaya akan serat larut yang membantu pencernaan, menjaga kadar gula darah, dan membuat perut lebih kenyang lebih lama. Bisa ditambahkan potongan buah seperti pisang, apel, atau stroberi, sehingga menambah vitamin, mineral, dan antioksidan yang baik untuk jantung dan otak. Untuk protein sehat, Bapak Ibu bisa menambahkan kacang-kacangan seperti almond atau kacang kenari, yang juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung. Selain itu, ada pilihan lain yang mudah disiapkan, misalnya telur rebus, roti gandum, atau yogurt rendah lemak. Kunci utama adalah kombinasi karbohidrat kompleks, protein, dan serat. Hindari sarapan yang terlalu manis seperti kue atau minuman manis, karena gula tinggi justru bisa membuat energi cepat habis dan meningkatkan risiko diabetes atau lonjakan gula darah. Begitu juga sarapan yang terlalu berat, misalnya nasi goreng penuh minyak, bisa membuat pencernaan terbebani dan tubuh terasa lesu. Studi penelitian menunjukkan bahwa lansia yang rutin sarapan dengan menu seimbang memiliki metabolisme lebih baik, energi lebih stabil, dan daya tahan tubuh lebih tinggi dibandingkan yang melewatkan sarapan atau hanya makan sembarangan. Salah satu penelitian bahkan menemukan bahwa sarapan sehat membantu mengurangi risiko hipertensi dan diabetes tipe 2 pada orang usia 50 tahun ke atas. Jadi bukan sekadar kebiasaan, tapi ini investasi kesehatan jangka panjang. Tips tambahan untuk membuat sarapan lebih mudah dan menyenangkan. Siapkan semalam sebelumnya, misalnya overnight oats. Jadi besok tinggal ambil dari kulkas dan tambahkan buah segar. Variasi warna dan rasa, gunakan kombinasi buah yang berbeda, seperti mangga dengan kiwi, atau apel dengan blueberry, agar sarapan lebih menarik dan kaya nutrisi. Kontrol porsi, cukup 1 mangkuk oatmeal dengan 1-2 sendok kacang dan 1 porsi buah, agar tidak terlalu berat bagi pencernaan lansia. Hidrasi, jangan lupa minum air putih hangat atau teh herbal, karena membantu tubuh lebih segar dan sistem pencernaan bekerja lancar. Hari ini, cobalah mulai dari sarapan sederhana ini. Rasakan bagaimana energi perlahan meningkat, mood menjadi lebih baik, dan tubuh terasa lebih siap menghadapi aktivitas sehari-hari. Ingat, konsistensi adalah kuncinya. Jika Bapak Ibu melakukan ini setiap hari selama 7 hari ke depan, tubuh akan mulai menyesuaikan diri, metabolisme membaik, dan perubahan positif mulai terasa. Jadi, selamat mencoba sarapan sehat hari ini, Bapak Ibu. Besok kita akan lanjut ke hari 2, yaitu bagaimana aktivitas fisik ringan setiap hari bisa membuat tubuh lebih lentur dan bugar. Pastikan tetap mengikuti langkah-langkah ini, karena setiap hari saling mendukung untuk kesehatan yang lebih optimal. Selamat datang di hari kedua dari perjalanan 7 hari kita menuju tubuh lebih sehat dan bugar, Bapak Ibu. Setelah kemarin kita membahas pentingnya sarapan sehat untuk energi pagi, hari ini kita akan fokus pada aktivitas fisik ringan. Ini adalah langkah sederhana tapi berdampak besar untuk kesehatan lansia.
Banyak orang berpikir bahwa aktivitas fisik berarti harus olahraga berat atau pergi ke gym. Padahal, untuk lansia, yang terpenting adalah gerakan yang aman, ringan, dan konsisten. Contohnya, jalan kaki selama 15-20 menit setiap hari, peregangan sederhana, atau senam ringan khusus lansia. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, halaman rumah, atau taman terdekat. Kuncinya adalah rutin dan menyesuaikan dengan kondisi tubuh. Mengapa aktivitas ringan itu penting? Pertama, untuk menjaga fleksibilitas sendi. Seiring bertambahnya usia, otot dan sendi cenderung kaku, membuat pergerakan terbatas dan meningkatkan risiko jatuh. Dengan rutin melakukan peregangan dan gerakan ringan, sendi menjadi lebih lentur, otot lebih kuat, dan keseimbangan tubuh meningkat. Kedua, aktivitas fisik meningkatkan sirkulasi darah. Darah yang lancar membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, termasuk otak, sehingga kita lebih fokus, lebih energik, dan risiko penyakit kronis menurun. Studi penelitian menunjukkan bahwa lansia yang aktif secara fisik memiliki risiko jatuh lebih rendah, tidur lebih nyenyak, dan kualitas hidup lebih baik dibandingkan lansia yang jarang bergerak. Bahkan, aktivitas ringan saja sudah cukup untuk memberikan efek positif. Jalan kaki, peregangan, atau senam selama 20 menit per hari bisa menurunkan tekanan darah, memperkuat otot inti, dan menjaga kesehatan jantung. Menariknya, penelitian juga menemukan bahwa lansia aktif cenderung memiliki suasana hati lebih baik dan lebih sedikit mengalami depresi ringan. Untuk praktiknya, Bapak Ibu bisa memulai dengan langkah-langkah sederhana. Jalan kaki, pagi atau sore hari, di sekitar rumah atau taman, cukup 15-20 menit. Rasakan udara segar dan gerakan kaki yang menyehatkan sendi. Peregangan. Lakukan peregangan ringan untuk leher, bahu, punggung, dan kaki. Bisa sambil berdiri atau duduk, cukup beberapa menit setiap pagi dan sore. Senam ringan. Banyak video senam lansia yang bisa diikuti, fokus pada gerakan yang aman untuk lutut, pinggul, dan punggung. Tips tambahan agar aktivitas ini menyenangkan dan aman. Pilih waktu pagi atau sore hari, agar tidak kepanasan dan tetap nyaman. Gunakan alas kaki yang nyaman dan permukaan rata saat jalan kaki. Lakukan perlahan, jangan memaksakan diri jika terasa nyeri. Konsistensi lebih penting daripada intensitas tinggi. Libatkan keluarga atau teman sebaya untuk membuat aktivitas lebih menyenangkan dan termotivasi. Hari ini, cobalah meluangkan waktu 20 menit untuk berjalan atau melakukan senam ringan. Rasakan bagaimana tubuh mulai bergerak lebih leluasa, sendi terasa lebih lentur, dan energi perlahan meningkat. Ingat, meski terlihat sederhana, aktivitas fisik ringan yang dilakukan setiap hari akan membawa perubahan besar jika konsisten. Besok, di hari 3, kita akan membahas langkah penting selanjutnya, minum air yang cukup dan detoks ringan. Ini akan melengkapi energi yang kita peroleh dari sarapan dan aktivitas fisik, agar tubuh terasa lebih segar, organ-organ bekerja optimal, dan metabolisme lancar. Tetap semangat, Bapak Ibu. Langkah kecil hari ini adalah pondasi bagi kesehatan jangka panjang yang lebih baik. Dengan konsistensi 7 hari, perubahan positif akan mulai terasa, dan tubuh kita akan berterima kasih karena telah dirawat dengan baik. Selamat datang di hari ketiga, Bapak Ibu. Setelah 2 hari kita membahas sarapan sehat dan aktivitas fisik ringan, hari ini kita akan fokus pada satu kebiasaan yang sering disepelekan, padahal sangat penting untuk kesehatan, hidrasi atau minum air yang cukup. Tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air, bahkan lebih dari 60%. Air berperan penting dalam hampir semua fungsi tubuh, mulai dari mengatur suhu tubuh, membantu pencernaan, melancarkan sirkulasi darah, hingga menjaga kesehatan kulit. Untuk lansia, hidrasi menjadi lebih krusial, karena kemampuan tubuh untuk merasakan haus bisa menurun seiring bertambahnya usia. Akibatnya, banyak lansia yang minum terlalu sedikit tanpa menyadarinya. Kurangnya asupan air bisa menimbulkan berbagai masalah, Bapak Ibu. Misalnya, tubuh lebih cepat lelah, mudah pegal, pencernaan terganggu sehingga mudah sembelit, kulit kering, dan bahkan konsentrasi menurun. Beberapa lansia juga mengalami penurunan tekanan darah, atau pusing karena dehidrasi ringan. Jadi, minum air yang cukup bukan sekadar membuat kita tidak haus, tapi juga menjaga fungsi organ dan energi sepanjang hari. Berapa banyak air yang sebaiknya diminum? Sederhananya,
sekitar 8 gelas atau 2 liter per hari. Tentu bisa disesuaikan dengan kondisi tubuh dan aktivitas. Agar lebih menarik, Bapak Ibu bisa menambahkan irisan lemon, potongan jeruk, atau sedikit jahe. Selain menambah rasa, kombinasi ini juga membantu detoks ringan, mendukung pencernaan, dan memberikan vitamin tambahan. Beberapa penelitian menemukan bahwa air dengan lemon bisa membantu metabolisme dan membuang racun ringan dari tubuh, sedangkan jahe memberi efek hangat dan meningkatkan sirkulasi darah. Tips praktis agar konsumsi air tetap konsisten. Catat konsumsi air, bisa menggunakan botol berukuran 500 ml, lalu tandai setiap gelas yang diminum. Ini membantu memastikan target 8 gelas terpenuhi. Bawa botol sendiri, saat bepergian, bawa botol air agar selalu tersedia, sehingga tidak lupa minum. Minum sebelum makan, minum segelas air sebelum sarapan, makan siang, dan makan malam membantu pencernaan dan mengatur nafsu makan. Atur pengingat, gunakan jam atau alarm di ponsel untuk mengingatkan minum setiap 1-2 jam, terutama jika Bapak Ibu mudah lupa. Selain menjaga hidrasi, hari ini kita juga bisa melakukan detoks ringan. Artinya, tubuh dibantu untuk membersihkan racun ringan melalui air, buah, dan sayur. Misalnya, minum air lemon hangat di pagi hari atau teh herbal ringan. Ini membantu ginjal dan hati bekerja lebih optimal. Penelitian menunjukkan bahwa kombinasi hidrasi cukup dan detoks ringan dapat meningkatkan energi, membantu kulit lebih sehat, dan memperlancar pencernaan. Cobalah mulai hari ini, Bapak Ibu. Setiap gelas air yang diminum adalah investasi kesehatan yang terlihat sederhana, tapi dampaknya sangat besar. Tubuh yang cukup cairan akan terasa lebih ringan, lebih energik, dan lebih nyaman saat bergerak. Jika kebiasaan ini dilakukan selama 7 hari berturut-turut, tubuh akan menyesuaikan diri, metabolisme lebih lancar, pencernaan lebih baik, dan perubahan positif mulai terasa. Besok, di hari 4, kita akan membahas konsumsi sayur dan buah super yang kaya serat dan antioksidan. Kombinasi dari sarapan sehat, aktivitas fisik, dan hidrasi cukup akan membuat tubuh lebih siap menyerap nutrisi dari sayur dan buah. Jadi, pastikan Bapak Ibu mulai minum cukup air hari ini, rasakan perbedaannya, dan siapkan tubuh untuk langkah selanjutnya menuju kesehatan optimal. Selamat datang di hari keempat, Bapak Ibu. Jika selama 3 hari terakhir kita telah membahas sarapan sehat, aktivitas fisik ringan, dan hidrasi cukup, hari ini kita akan menambahkan kekuatan nutrisi dari sayur dan buah super. Ini adalah salah satu kunci untuk menjaga tubuh tetap sehat, bugar, dan terlindungi dari penyakit kronis. Sayur dan buah kaya akan serat, vitamin, mineral, dan antioksidan. Untuk lansia, nutrisi ini sangat penting karena membantu pencernaan tetap lancar, menjaga kesehatan jantung, menurunkan risiko diabetes, dan memperkuat daya tahan tubuh. Bahkan, antioksidan dalam sayur dan buah membantu melawan radikal bebas yang bisa merusak sel tubuh, memperlambat proses penuaan, dan menurunkan risiko beberapa penyakit kronis. Contoh sayur dan buah yang bisa dijadikan menu harian antara lain: bayam dan brokoli, kaya vitamin C, K, dan folat, bagus untuk kesehatan tulang dan darah. Wortel, kaya beta-karoten yang baik untuk mata dan kulit. Pisang, sumber energi cepat, serat, dan potasium yang membantu menjaga tekanan darah. Apel dan stroberi, kaya serat dan antioksidan, baik untuk pencernaan dan jantung. Bapak Ibu bisa mengonsumsi sayur dan buah ini secara mentah, direbus, atau dijadikan smoothie dan salad. Misalnya, buat smoothie bayam dengan pisang dan sedikit madu, atau salad wortel dengan potongan apel dan sedikit kacang almond. Cara ini tidak hanya praktis, tapi juga membantu tubuh menyerap nutrisi dengan lebih optimal. Studi penelitian mendukung bahwa konsumsi sayur dan buah secara rutin dapat menurunkan risiko penyakit kronis, termasuk hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung, sekaligus meningkatkan kesehatan pencernaan. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa lansia yang makan lebih banyak sayur dan buah cenderung memiliki berat badan lebih sehat, energi lebih stabil, dan tidur lebih nyenyak. Ini sejalan dengan langkah-langkah hari-hari sebelumnya. Sarapan sehat memberi energi, aktivitas fisik menjaga fleksibilitas, dan hidrasi cukup membantu tubuh menyerap nutrisi. Tips tambahan agar konsumsi sayur dan buah lebih mudah dan menyenangkan. Variasi warna. Semakin banyak warna sayur dan buah, semakin banyak nutrisi yang didapat. Misalnya kombinasi hijau, oranye,
merah, dan ungu. Siapkan di malam hari. Cuci, potong, dan simpan sayur atau buah di kulkas agar lebih mudah dikonsumsi keesokan harinya. Kombinasi dengan protein sehat. Tambahkan kacang-kacangan atau yogurt untuk meningkatkan nilai gizi dan membuat perut lebih kenyang. Buat kebiasaan, usahakan makan minimal 3 porsi sayur dan 2 porsi buah setiap hari. Dengan konsistensi, tubuh akan menyesuaikan diri dan nutrisi terserap maksimal. Hari ini, Bapak Ibu bisa mencoba menyiapkan menu sederhana. Smoothie bayam dan pisang di pagi hari, salad wortel dan apel saat siang, atau buah segar sebagai camilan sore. Rasakan bagaimana tubuh mulai lebih ringan, energi lebih stabil, dan pencernaan lebih lancar. Besok, di hari 5, kita akan membahas langkah penting lainnya. Tidur berkualitas. Tidur yang cukup akan memaksimalkan manfaat dari sarapan sehat, aktivitas fisik, hidrasi, dan konsumsi sayur serta buah, sehingga tubuh terasa lebih segar dan siap menghadapi aktivitas sehari-hari. Jadi, pastikan hari ini Bapak Ibu menambahkan sayur dan buah super ke menu harian. Ingat, konsistensi 7 hari akan membawa perubahan besar, dan tubuh kita akan mulai merasakan manfaatnya secara nyata. Selamat datang di hari kelima, Bapak Ibu. Setelah 4 hari terakhir kita membahas sarapan sehat, aktivitas fisik ringan, hidrasi cukup, dan konsumsi sayur serta buah super. Hari ini kita akan membahas kunci penting lainnya untuk kesehatan lansia, tidur berkualitas. Tidur bukan sekadar waktu beristirahat, Bapak Ibu. Ini adalah momen tubuh dan otak melakukan regenerasi, memperbaiki sel-sel yang rusak, dan menyimpan energi untuk aktivitas hari berikutnya. Bagi lansia, tidur yang cukup, yaitu sekitar 7-8 jam per malam, sangat penting. Sayangnya, banyak lansia mengalami masalah tidur, sulit tidur, sering terbangun di malam hari, atau tidur tapi tidak nyenyak. Hal ini bisa memengaruhi energi, mood, daya ingat, bahkan kesehatan jantung dan daya tahan tubuh. Apa saja yang bisa dilakukan agar tidur lebih berkualitas? Pertama, hindari gadget sebelum tidur. Cahaya biru dari layar ponsel, tablet, atau televisi bisa menekan hormon melatonin yang mengatur siklus tidur. Cobalah matikan gadget minimal 30-60 menit sebelum tidur, dan lakukan aktivitas santai seperti membaca buku ringan, mendengarkan musik lembut, atau melakukan meditasi ringan. Kedua, atur lingkungan kamar nyaman. Suhu kamar ideal untuk lansia biasanya sejuk, sekitar 22-24 derajat Celcius. Gunakan pencahayaan lembut, tirai yang bisa menghalangi cahaya berlebihan, dan kasur serta bantal yang mendukung posisi tidur yang baik untuk tulang belakang dan leher. Lingkungan yang nyaman membantu tubuh lebih cepat rileks dan tidur lebih nyenyak. Ketiga, tetapkan jadwal tidur yang konsisten. Tubuh lansia lebih mudah menyesuaikan diri jika tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari, termasuk akhir pekan. Konsistensi ini membantu mengatur jam biologis, sehingga tubuh lebih siap beristirahat di malam hari dan bangun dengan segar di pagi hari. Manfaat tidur berkualitas sangat luas, Bapak Ibu. Tidur yang cukup dan nyenyak membantu memperbaiki energi, sehingga tubuh lebih segar untuk beraktivitas. Tidur juga meningkatkan daya ingat dan konsentrasi, serta menstabilkan mood, sehingga lebih tenang dan bahagia. Tidak kalah penting, tidur berkualitas meningkatkan daya tahan tubuh, sehingga risiko sakit atau infeksi menurun. Studi penelitian menunjukkan bahwa lansia yang tidur cukup secara konsisten memiliki fungsi kekebalan lebih baik, risiko hipertensi lebih rendah, dan kualitas hidup lebih tinggi dibanding lansia yang tidur kurang atau tidak nyenyak. Tips tambahan agar tidur lebih optimal. Hindari kafein di sore dan malam hari, karena bisa membuat sulit tidur. Rutin aktivitas fisik ringan di siang hari, seperti jalan kaki atau senam lansia, karena aktivitas membantu tubuh lebih cepat merasa lelah secara sehat. Camilan ringan jika lapar, misalnya segelas susu hangat atau pisang, bisa membantu tidur lebih nyaman tanpa memberatkan pencernaan. Relaksasi sebelum tidur, seperti pernapasan dalam atau meditasi ringan, membantu menenangkan pikiran. Hari ini, Bapak Ibu bisa mencoba praktik tidur lebih berkualitas dengan mulai menyiapkan lingkungan kamar yang nyaman, mematikan gadget, dan melakukan ritual santai sebelum tidur. Rasakan bagaimana energi, mood, dan fokus meningkat di pagi hari. Besok, di hari 6, kita akan membahas relaksasi dan mengurangi stres, sehingga tubuh dan pikiran bisa lebih seimbang, melengkapi kebiasaan sehat dari hari-hari sebelumnya. Ingat,
Tidur berkualitas adalah investasi kesehatan. Dengan konsistensi 7 hari, tubuh akan menyesuaikan diri, energi meningkat, dan kesehatan secara keseluruhan mulai terasa lebih optimal. Selamat datang di hari ke-6, Bapak Ibu. Jika 6 hari terakhir kita telah fokus pada sarapan sehat, aktivitas fisik, hidrasi cukup, konsumsi sayur dan buah super, serta tidur berkualitas, hari ini kita akan membahas satu kebiasaan yang sering terlupakan tapi sangat penting untuk kesehatan lansia, yaitu relaksasi dan mengurangi stres. Seiring bertambahnya usia, banyak lansia mengalami tekanan fisik maupun emosional, beban kesehatan, urusan keluarga, atau bahkan kesepian. Stres yang menumpuk bisa memengaruhi kesehatan secara serius, mulai dari meningkatkan tekanan darah, risiko penyakit jantung, hingga gangguan tidur. Oleh karena itu, relaksasi rutin menjadi langkah sederhana tapi sangat efektif untuk menjaga keseimbangan tubuh dan pikiran. Ada berbagai metode relaksasi yang bisa dicoba, Bapak Ibu, dan semuanya bisa dilakukan di rumah. Meditasi, duduk tenang selama 10-15 menit, tarik napas dalam, fokus pada napas dan rasakan tubuh rileks. Meditasi membantu menenangkan pikiran dan menurunkan hormon stres. Pernapasan dalam, ambil napas dalam perlahan melalui hidung, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Ulangi beberapa kali. Teknik sederhana ini bisa langsung menurunkan tekanan darah dan menenangkan saraf. Mendengarkan musik. Musik lembut atau lagu favorit bisa menenangkan pikiran dan meningkatkan mood. Beberapa penelitian menunjukkan musik juga membantu tidur lebih nyenyak pada lansia. Hobi ringan, membaca, berkebun, merajut, atau menggambar. Aktivitas yang disukai bisa mengalihkan pikiran dari kekhawatiran, meningkatkan rasa bahagia, dan memberi kepuasan emosional. Manfaat relaksasi bagi lansia sangat besar. Secara fisik, relaksasi rutin menurunkan tekanan darah, menenangkan detak jantung, dan meningkatkan sirkulasi darah. Ini sangat bermanfaat untuk kesehatan jantung dan mencegah risiko stroke. Secara mental, relaksasi membantu menenangkan pikiran, menurunkan kecemasan, meningkatkan mood, dan membuat kita lebih fokus dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Studi penelitian mendukung manfaat ini. Lansia yang melakukan relaksasi rutin menunjukkan keseimbangan hormon yang lebih baik, tidur lebih nyenyak, dan daya tahan tubuh lebih optimal. Bahkan, beberapa penelitian menemukan bahwa meditasi dan pernapasan dalam bisa menurunkan kadar kortisol, hormon stres yang tinggi, yang sering menjadi penyebab berbagai masalah kesehatan pada lansia. Jadi relaksasi bukan sekadar bersantai, tapi benar-benar melindungi kesehatan tubuh dan pikiran. Tips praktis agar relaksasi bisa menjadi kebiasaan harian. Tentukan waktu tetap, misalnya pagi setelah sarapan atau sore setelah aktivitas fisik. Buat tempat nyaman, kursi empuk, cahaya lembut, atau di balkon menikmati udara segar. Mulai dengan 5-10 menit dulu, lalu tingkatkan secara bertahap sesuai kenyamanan tubuh. Kombinasikan beberapa metode, meditasi singkat diikuti mendengarkan musik atau melakukan hobi. Hari ini, cobalah pilih 1 atau 2 metode yang paling mudah diterapkan. Misalnya, duduk tenang selama 10 menit sambil menarik napas dalam, atau berkebun sebentar di halaman rumah sambil menikmati udara pagi. Rasakan bagaimana tubuh mulai lebih rileks, detak jantung lebih tenang, dan pikiran lebih ringan. Besok, di hari 7, kita akan membahas kebiasaan konsisten dan evaluasi 7 hari. Sehingga semua langkah yang telah dilakukan selama 6 hari ini bisa memberikan manfaat optimal bagi kesehatan tubuh dan pikiran. Ingat, Bapak Ibu, relaksasi adalah investasi kecil yang memberi dampak besar bagi kesehatan jangka panjang. Dengan konsistensi, tubuh akan lebih sehat, tidur lebih nyenyak, dan pikiran lebih tenang. Selamat datang di hari ke-7, Bapak Ibu. Wah, kita sudah sampai pada hari terakhir dari perjalanan 7 hari menuju tubuh lebih sehat dan bugar. Selama 6 hari terakhir, kita telah belajar banyak hal, mulai dari sarapan sehat, aktivitas fisik ringan, minum air cukup, konsumsi sayur dan buah super, tidur berkualitas, hingga relaksasi dan mengurangi stres. Hari ini, kita akan membahas satu hal yang sangat penting, konsistensi dan evaluasi diri. Konsistensi adalah kunci utama dari semua perubahan positif yang telah kita lakukan. Setiap langkah yang Bapak Ibu lakukan selama 6 hari terakhir, sarapan sehat, bergerak ringan, minum cukup air, makan sayur dan buah, tidur cukup, serta relaksasi,
akan memberikan manfaat maksimal jika dilakukan secara rutin. Hari ini, ulangi semua kebiasaan tersebut dan rasakan bagaimana tubuh merespon perubahan ini. Mulai dari pagi hari, lakukan sarapan sehat seperti oatmeal dengan buah segar dan kacang-kacangan. Lanjutkan dengan aktivitas fisik ringan, misalnya jalan kaki atau senam sederhana. Pastikan asupan air cukup sepanjang hari, dan tetap konsumsi sayur serta buah super sebagai camilan atau tambahan menu utama. Jangan lupa untuk tetap menjaga lingkungan tidur nyaman di malam hari, dan melakukan relaksasi singkat untuk menenangkan pikiran. Saat Bapak Ibu melakukan kebiasaan ini hari ini, penting juga untuk melakukan evaluasi diri. Perhatikan perubahan yang terjadi dalam tubuh dan energi. Apakah tubuh terasa lebih ringan dan lebih bertenaga dibandingkan sebelum memulai program 7 hari ini? Apakah pegal linu berkurang, dan sendi terasa lebih lentur setelah aktivitas fisik ringan setiap hari? Apakah tidur terasa lebih nyenyak, bangun pagi lebih segar, dan mood lebih stabil? Catat perubahan yang Bapak Ibu rasakan. Bisa ditulis di buku harian, jurnal kesehatan, atau bahkan di ponsel. Evaluasi ini bukan hanya sekadar memantau kemajuan, tapi juga menjadi motivasi agar tetap konsisten. Ketika melihat hasil positif yang nyata, Bapak Ibu akan lebih semangat untuk meneruskan kebiasaan sehat ini, bahkan setelah 7 hari selesai. Tips tambahan agar kebiasaan sehat ini bertahan lama. Buat jadwal harian, tulis semua kebiasaan sehat, termasuk waktu sarapan, aktivitas fisik, minum air, dan waktu relaksasi. Dengan jadwal yang jelas, tubuh dan pikiran lebih mudah menyesuaikan diri. Libatkan keluarga atau teman, melakukan kebiasaan sehat bersama-sama membuat kegiatan lebih menyenangkan dan meningkatkan motivasi. Mulai perlahan tapi konsisten. Jika beberapa kebiasaan terasa sulit, lakukan secara bertahap. Konsistensi lebih penting daripada intensitas tinggi. Rayakan pencapaian kecil, misalnya merasa lebih segar di pagi hari atau tidur lebih nyenyak. Hal ini memberi dorongan positif agar tetap konsisten. Bapak Ibu, perubahan besar tidak selalu datang dari langkah besar. Kadang, langkah kecil yang dilakukan secara konsisten selama 7 hari sudah bisa membuat tubuh terasa lebih segar, sendi lebih lentur, energi meningkat, dan tidur lebih nyenyak. Hari ini adalah puncak dari perjalanan kita, saat tubuh merespon semua kebiasaan baik yang telah dilakukan. Setelah menyelesaikan hari ini, teruskan kebiasaan sehat ini di minggu-minggu berikutnya. Tubuh akan semakin terbiasa, metabolisme lancar, mood lebih stabil, dan kesehatan secara keseluruhan meningkat. Ingat, investasi waktu 10-20 menit per hari untuk sarapan sehat, aktivitas fisik, hidrasi, konsumsi sayur dan buah, tidur cukup, dan relaksasi akan memberikan dampak besar bagi kualitas hidup Bapak Ibu. Jadi, selamat, Bapak Ibu. Hari ini adalah bukti bahwa konsistensi dan evaluasi diri adalah rahasia utama tubuh sehat, bugar, dan bahagia. Dengan rutin menerapkan langkah-langkah ini, perubahan positif tidak hanya terasa selama 7 hari, tapi bisa bertahan lama untuk kualitas hidup yang lebih baik. Selamat, Bapak Ibu. Kita telah menyelesaikan 7 hari perjalanan menuju tubuh lebih sehat dan bugar. Jika kita rangkum, hanya dengan konsistensi selama 7 hari, dari sarapan sehat, aktivitas fisik ringan, minum cukup air, konsumsi sayur dan buah super, tidur berkualitas, hingga relaksasi dan evaluasi diri, perubahan positif mulai terasa. Tubuh lebih segar, energi meningkat, sendi lebih lentur, pencernaan lebih lancar, dan tidur lebih nyenyak. Semua itu bisa dicapai tanpa obat atau suplemen mahal, hanya dengan langkah-langkah sederhana yang dilakukan secara rutin. Sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berbagi pengalaman. Tulis di kolom komentar, bagaimana perjalanan 7 hari Bapak Ibu? Apakah ada kebiasaan yang paling terasa manfaatnya? Atau mungkin ada tips tambahan yang Bapak Ibu ingin bagikan untuk teman-teman lain? Dan tentu saja, jika ada pertanyaan seputar langkah-langkah ini, jangan ragu menulis juga. Dengan begitu, kita bisa saling mendukung dan memberi inspirasi agar lebih banyak lansia merasakan manfaat dari kebiasaan sehat ini. Ingat, Bapak Ibu, mulai dari hari ini, tubuh sehat bisa dicapai, bahkan dengan langkah kecil sekalipun. Konsistensi adalah kunci, dan perubahan besar seringkali berasal dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara rutin. Jangan menunggu besok atau minggu depan, mulailah sekarang, dan rasakan perbedaan energi, kenyamanan tubuh, dan suasana hati setiap harinya.
Terima kasih telah mengikuti video ini sampai akhir. Semoga Bapak Ibu semakin termotivasi untuk menjaga kesehatan secara alami, menikmati hari-hari dengan tubuh yang lebih bugar, dan terus merasa bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat, dan salam sehat selalu.